Belum muncul, Bun. Oke, sembari kita nunggu Mbak Anita masuk, kita akan coba dulu. Semoga bisa masuk Mbak Anita. Halo, Assalamualaikum Teh. Assalamualaikum Teh. Alham Alhamdulillah. Kedengaran suara Teh? Teteh? Alhamdulillah. Suara agak putus-putus kayaknya ini nih. Agak putus-putus. Udah kedengaran suara Teh? Soalnya suara Teh belum agak kedengaran di sini. Agak putus-putus suara Teteh. Masih belum kedengaran suara Teteh. Iya. Kejauhan mungkin. Oke. Sekarang kedengaran? Oh ya, kejauhan. Udah kedengaran Teh. Oh iya. Kejauhan Alhamdulillah berarti. kedengaran. Iya, mungkin bisa jadi kejauhan. Kumaha damang Teh? Alhamdulillah. Apa ya kalau di Minang nanya jawabnya? Kalau di Minang tuh Ba'a Kabauni, Ba'a Kabauda biasanya kalau itu. Pak kabar udah kalau Alhamdulillah sehat Uni, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Bandung gimana Uni? Uni Teteh? Uni teteh saya berarti. Uni kalau di Minang, kalau Sunda mah Teteh. Kalau di Bandung bagaimana kondisinya sekarang? Bandung sekarang lagi hujan terus. Sama lah kayak Bukit Tinggi kayaknya ya. Sering hujan. Kalau di sini alhamdulillah udah nggak hujan lagi gitu. Udah 2 hari ini udah nggak hujan lagi. Oh gitu. Alhamdulillahnya. Selalu hujan. Ya, berarti ya semoga aja sehat-sehat aja di sana ya Teh. Tetap jaga kesehatan juga. Amin, amin. Dan hari ini juga spesial Rumah Bacaan Nagari mendatangkan langsung dari Jawa Barat. Hari ini kita akan bicara penting nggak sih gitu untuk literasi sekolah digital dengan Bitread. Nah, pada hari ini spesial kita mengundang Teh Hanita untuk berbicara program kelas literasi bersama Bitread. Nah, untuk rekan-rekan pegiat literasi ketahui bahwa Teh Hanita ini adalah foundernya dari Bitread ya Kak? Iya. Ya, Saya sama dari teman-teman Bitread. ya mendirikan Bitread. Ya. Nah, kalau pernah kawan-kawan nonton perbincangan Teh Hanita bersama dari orang perpusnas kita di RBA, nah inilah Teh Hanita. Kita dulu pernah ketemu dulu ya Teh? Iya. Kita Ya ketemu di RBN diskusi waktu sambil talk minum show-nya. teh ya. Ya, minum teh talua. Teh talua. Teh talua. Nah, tuh. Gimana Teh? Enak rasanya Teh? Enak rempah-rempahnya kerasa ya. Apalagi Kerasa kan memang waktu datang ke RBAN itu hujan ya, hujan. Kami baru iya, landing langsung menuju ke RBAN gitu kan. Udah sambut dengan hujan, tapi rame sekali kehangatan RBAN. Jadi nggak merasakan dinginnya hujan. Iya, diskusi hangat terasa. Nah, selalu seru. Nah, hari ini kita berbincang juga mengenai literasi digital dan literasi di sekolah gitu. Seberapa penting sih literasi itu di sekolah? Karena kan kita tahu nih, pemerintah tuh udah gebar-gebor
menyelenggarakan gerakan literasi nasional, GLS segala macam, permennya sudah keluar segala macam. Nah, Betul. seberapa penting sih gitu literasi di sekolah itu, Mbak? Oke. Saya rasa kalau sekolah itu, saya yakin ya banyak sekolah yang sudah menjadikan literasi itu jadi program unggulannya mereka gitu kan. Baik itu mungkin semangatnya para kepala sekolah gitu kan, atau nggak perjuangan para guru-gurunya. Saya yakin itu sudah menjadi salah satu yang mereka masukkan ke dalam program kerjanya sekolah gitu. Dan karena memang Betul. sekolah paling tepat sekali untuk menjadi institusi atau wadah untuk menggerakkan literasi, khususnya khususnya sekolah yang ini ya, mulai dari mungkin dari yang paling dini ya, dari usia dini sekali, dari PAUD Betul. bahkan sampai ke SMA gitu, dengan jenjang dan tingkatnya mereka masing-masing. Dan usia-usia pelajar itu adalah usia-usia yang sangat perlu dibarengi dengan berbagai macam pengetahuan gitu, pengetahuan bukan hanya yang berhubungan dengan pelajaran, karena literasi juga banyak macam ya, ada beragam literasi, jenis literasi itu. Dan kita sebenarnya di sekolah itu kan sedang menyiapkan anak-anak untuk kuat secara akademik ya, Betul. kali kita berharap itu, tapi juga kuat secara karakternya mereka, karena mereka akan menjadi penerus bangsa pasti ya, bangsa dengan menghadapi berbagai macam tantangan ke depannya. Nah, saya rasa memang penguatan karakter itu sangat penting sekali ditunjang dengan kegiatan-kegiatan literasi yang tepat gitu. Dan ini juga ada yang mengatakan bahwa sudah masuk kurikulum, ya. Ya, betul. Sudah ada di kurikulum Merdeka sekarang. Betul, karena memang itu sesuatu yang bukan hal yang baru gitu. Hal yang sudah sangat, bahkan sekolah sampai nggak bisa bicara di sekolah-sekolah kota, sekolah-sekolah yang di daerah, mungkin daerah remote juga sama gitu. Mereka menjadikan itu jadi dengan kapasitasnya masing-masing, dengan keberadaannya masing-masing gitu ya. Mereka menjadikan literasi itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan setiap hari, entah modelnya mungkin membaca, anak-anak ditarget membaca, mungkin anak-anak target apa gitu kan, untuk menunjang menjadi kinerja kalau di orang dewasa mungkin ada kinerja ya, kalau di anak-anak mungkin menjadi penentu lah gitu mereka. Iya, betul. Nah, karena itulah sebenarnya jadi buat saya namanya kegiatan literasi di sekolah itu selalu menjadi hal yang sangat asik gitu. Nah, saya tuh dulu anak ini ya, saya tuh anak pulau. Saya tinggalnya di daerah pulau jauh gitu. Pernah saya besar itu selalu di kampung nelayan. Saya besarnya dulu di pulau yang memang terbatas lah kita untuk mendapatkan berbagai macam bacaan gitu. Menemukan tempat seperti rumah baca anak nagari itu kayak surga gitu. Iya, TBMT barat surga literasinya itu. Buat anak kecil, dan bayangkan kalau itu, karena tidak semua teman-teman mungkin bisa membuat seperti RBAN gitu kan, atau teman-teman buat taman baca. Mungkin sekolah lah menjadi harapannya mereka gitu kan, untuk mendapatkan akses literasi baca, akses menyalurkan bakat menulis dan lain-lain seperti itu. Itu saya rasa buat saya melihat literasi di sekolah itu seasik dan seseru itu. Betul, karena kita juga mempertimbangkan juga nih Teh, kalau kita merujuk kepada hasil PISA tahun 2022 yang sudah dirilis oleh Kementerian Pendidikan, itu skor kita, literasi kita cukup rendah gitu Teh. Skor literasi membaca kita rendah, literasi numerasinya juga rendah, literasi sainsnya juga rendah, sehingga masyarakat Indonesia ini khususnya itu terkadang kalau ada informasi kadang hanya sepintas baca judul langsung jadi maha paling benar gitu ya kan? Iya karena kita mungkin terbiasa dengan informasi digital ya gitu. Iya betul. Yang sifatnya singkat dan kita merasa bahwa apa yang tersaji di media, bahkan itu media sosial, kita menganggap ini sudah benar gitu, padahal belum pasti ya kita. Mungkin budaya tabayun itu juga harus ya jarang gitu. Dan ada berita langsung.
betul, jangan buru-buru share, buru-buru nganggap itu benar gitu. Dan mungkin itu yang jadi penguat ya dengan keberadaan kegiatan literasi di sekolah, anak-anak itu dibiasakan untuk mungkin nanti kan jenjangnya akan beda gitu. Ketika mereka sampai, saya doakan semua anak Indonesia bisa sampai ke perguruan tinggi, bahkan perguruan tingginya bukan hanya sarjana tapi lebih dari sarjana. Amin ya, mudah-mudahan bisa seperti itu. Kita belajar untuk kalau ada informasi itu kita harus validasi, terus cross check. Kita mengungkapkan sesuatu terus dilandasi dengan bukan hal yang apa yang membosankan, tapi memang itu di bagian dari kita bertanggung jawab untuk berkomunikasi. Nah, kalau di runut ditarik yang paling kecil sampai ke anak-anak, nah mungkin kebiasaan berliterasi yang baik adalah salah satunya itu kita nggak bisa memang mencari anak dari gadget ya. Betul. Sulit. Memang susah. Apalagi pandemi ya. Iya, betul. Udah diakui tuh, ujian pun harus online gitu. Untuk nyari-nyari bahan harus online gitu. Bener, pandemi itu kan membuat kita semua jadi bergeraknya karena ya mau nggak mau memang tergantung semuanya gawai gitu. Nah, cuman saya itu bukan jadi penghambat kalau saya, karena kita sudah nggak bisa melawannya lagi, agak susah kita melawannya lagi. Betul. Karena sudah ngeblend sekali dengan kegiatan di sekolah gitu. Saya kemarin baca berita tuh ada anak-anak di daerah Kupang kalau nggak salah, mereka mau ikut olimpiade. Nah, itu kan hal yang bagus sebenarnya, mereka ikut olimpiade sains, kemudian tapi karena susah sinyal, kan sinyalnya listrik aja kita masih kalah. Nah, karena susah sinyal, jadi anak-anak itu yang berjalan cukup jauh, kira-kira 2 km masuk dalam hutan untuk mendapatkan sinyal yang bagus. Itu kan clear area, jadi bukan di daerahnya mereka blind spot. Nah, itu kan pengguna gawai yang tepat sebenarnya gitu kan, karena untuk mengikuti olimpiade. Nah, tinggal kita bagaimana membersamai sih sebenarnya. Karena teknologi, saya bilang buat teknologi itu nggak ada apa-apanya. Teknologi itu nggak jahat. Teknologi itu bagaimana kita memberi power ke dia gitu. Dia bisa menjadi bumerang kita ketika kita nggak bisa mengontrol. Tapi sebenarnya dia nggak punya kekuatan apa-apa kecuali kita yang mengontrolnya. Jadi nah, literasi sekolah juga salah satu harus mampu menunggangi gitu kemajuan teknologi. Nah, membersamai gitu kan. Membersamai, menunggangi kemajuan teknologi sehingga justru dengan adanya teknologi itu jadi akselerasi nih, jadi percepatan. Nah, itu sebenarnya yang dicobain sama kami gitu untuk jangkau banyak teman guru, teman-teman pejuang literasi, kepala yang keren-keren di luar sana untuk bisa membersamai gitu, lewat literasi, kegiatan literasi. Saya yakin banyak banget pejuang-pejuang literasi, teman-teman yang bikin kegiatan dan saya akan senang sekali. Iya. Karena program kami jauh unggul dari yang lain, enggak. Program kami mungkin ada yang lebih keren lagi, ada yang lebih bagus lagi. Tapi dengan kolaborasi yang jadi berat ya, yang berat tadi bisa kita bersama jadi lebih ringan dengan teknologi juga. Gitu, aduh saya panjang banget tanya. Ya betul juga sih Kak, memang benar juga apa yang Teteh sampaikan. Jadi kalau teknologi itu sebenarnya ibarat pisau sih Kak. Pisau itu sebenarnya kalau dia tidak punya peran, tapi kalau pisau itu kita pakai untuk motong daging atau motong sayur itu kan baik. Tapi kalau untuk melukai orang, itu yang salah. Jadi pisau itu atau HP itu tuh gawai itu dia tidak punya sifat. Kita yang punya sifat atas benda tersebut gitu. Kalau kita ibaratkan itu berbicara hari ini kayaknya ya. Ya, quote hari ini gitu. Itu juga pesan dari dosen gitu, dari kampus kan, kalau kita di era sekarang kita nggak bisa lepas dari HP gitu. Baik saya, Teteh atau anak Teteh atau kita semua, kita nggak lepas dari namanya gawai gitu. Cuman gimana kita ngekontrolnya dan mengawasinya. Nah, berbicara juga soal literasi sekolah, ini kan ada bit rate nih.
Nah, Teteh bisa jelaskan nggak Bitrate itu apa dan program-program Bitrate itu apa saja, Teh? Oke. Jadi kalau Bitrate kan memang kita tuh penerbit gitu. Biasanya kita penerbit, tapi kita nggak hanya cuma menerbitin buku. Kita selalu sebenarnya tujuan goals kami kenapa kami membuat penerbit adalah kami ingin melahirkan banyak konten baik dari Indonesia. Kami melahirkan banyak teman-teman penulis dari Indonesia. Atau fokus kita nggak cuma bicara pendidikan, tapi kita juga harus menciptakan legasinya gitu. Karena kita bisa membersamakan karya tapi malu misalnya, atau enggak sumber-sumber, kan kita suka dengar bahwa katanya Indonesia itu jumlah terbitan bukunya tuh dikit banget gitu. Betul. Lain-lain, jumlah manusianya luar biasa. Gitu kan. Iya, betul. Tidak diimbangi juga gitu kan. Betul. Kalau kita nggak bisa cuma menyalahin kondisi, menyalahin pemerintah segala macam gitu, nggak bisa. Karena ya susah juga pemerintah banyak urusan. Kenapa nggak kita bersama? Kenapa nggak kita melakukan sesuatu? Makanya kami buat Bitrate gitu. Di sini di Bitrate banyak gerakan yang kita buat untuk menguatkan karya-karya yang luar biasa. Karena karya itu mau dia dari anak-anak, mau dia dari orang dewasa, mau dia dari penulis pemula atau dia penulis profesional, itu kita nggak bisa bilang ih jelek, ih kurang, ini nggak bisa. Karena sebuah karya itu sampai lahir dia sudah melalui proses kreatif. Tahu ya, seseorang iya, tuh seseorang yang baru pertama kali menulis, kita nggak tahu dia sudah berjuang tulisannya jadi utuh jadi terbit. Seseorang yang profesional jauh mungkin dia melakukan luar biasa. Jadi menurut saya kayak kalau kita nggak memberi ruang kepada teman-teman yang suka berkarya, yang ingin berkarya tulisan untuk kita bantu sampai tulisannya, otomatis makanya Bitrate bikin deh kegiatan. Sebenarnya kalau kegiatan kita yang berliterasi itu ada literasi riset kalau untuk gimana kita mencoba mengeluarkan riset dari kampus, dari teman-teman peneliti dengan bahasa, dengan kemasan yang dicerna oleh banyak orang gitu. Itu kalau yang tingkatannya lebih tinggi. Nah, kemudian kami melihat bahwa sekolah, lagi program-program pemerintah, ada gerakan literasi nasional dan lain, sebenarnya ruang dukungannya itu sudah ada gitu. Nah, kami tinggal bersama aja tuh join di situ untuk bikin secara khusus namanya kelas literasi sekolah. Nah, ya, kelas literasi sekolah sendiri sudah kami lakukan sebenarnya dari akhir tahun lalu ya. Sebelumnya betul. ada gitu dengan program-program dulu namanya satu sekolah satu buku dan lain-lain gitu. Tapi sampai akhirnya tahun lalu kita mengerucut untuk bikin kelas literasi sekolah. Ini kan apa yang dilakukan sekolah sebenarnya. Kita tahu kalau siswa itu pasti kelas tingkatan tertentu, misalnya mulai SD kelas besar gitu ya, SD sampai apalagi mereka itu kan sudah di pelajaran sekolah terutama bahasa Indonesia sudah namanya pantun, tentang bikin puisi, tentang artikel, tentang bikin cerpen gitu, apalagi bikin komik kayaknya udah natural banget ya bikin komik anak-anak. Udah next level itu. Iya berimajinasinya udah asik banget. Udah next level. Makanya kami coba kita dengan materi dari sekolah sudah ada, kami lakukan adalah perlu penguatannya aja. Kemudian kami bawa pesan-pesan tertentu. Jadi anak-anak ini kita kasih tema. Sambil sebenarnya misi kami di kelas literasi sekolah itu adalah agar ada beberapa hal yang menjadi isu di sekolah itu bisa kita bantu sosialisasikan, kita bantu untuk mengenalkan kepada anak-anak sambil kita cari tahu apresiasi mereka atau pikiran mereka terhadap isu itu bagaimana. Jadi di kelas literasi sekolah itu kita memang mengajak anak-anak untuk menuliskan fasilitasnya tuh ada yang dimuat di koran, ada yang dimuat di majalah, ada yang dimuat dalam bentuk buku hasilnya. Karena itu kan kebanggaan mereka gitu. Nah, tapi
Tarian itu tidak seperti bebas aja. Biasanya kami itu mengangkat, sebelumnya itu kita kan bekal teman-teman di sekolah, guru, baik anak-anaknya, itu dengan tema seperti misalnya anti bullying, ya, tentang bullying, kemudian tentang toleransi, kemudian tentang bagaimana menghormati perempuan, itu yang kita bekali ke anak-anak. Karena lucu loh, eh, karena kalau yang lain-lain mungkin sudah kuat ya gitu, sekolah sudah menguasai, tapi kalau kita bicara tentang mengenalkan bagaimana menghormati perempuan ke anak SMP, itu jadi menarik gitu. Bagaimana menghormati perempuan ke anak SMA itu jadi menarik. Jadi mereka akan menghargai, tadi kita bicara tentang karakter seperti awal ya, jadi mereka akan Betul. menghargai nilai-nilai yang harus mereka bangun untuk menghormati perempuan. Bukan hanya ya, kita tahu kalau remaja pasti nanti akan ada, ya mungkin dia menyukai lawan jenis gitu kan, kemudian dia bagaimana dia penghormatan kepada ibunya, kepada saudara perempuannya. Nah itu jadi berbeda gitu pandangan mereka dengan pembekalan dari kami, termasuk juga tentang bullying, karena kita tahu kasus bullying itu kita suka nggak nyangka kok ada aja, selalu aja kasus seperti itu ada. Betul. Baru-baru Dengan mau sekolahnya, ada. iya, mau sekolahnya sekolah agama, mau sekolahnya berbasis pendidikan luar biasa kerennya, kita selalu kecolongan gitu. Jadi itu tuh bukan hal yang harus berhenti kita sosialisasi terus. Mungkin fungsinya mengingatkan, karena takutnya anak-anak itu lupa gitu, takutnya mereka terlalu asik bermain sehingga mereka lupa untuk hal itu, atau mungkin kitanya terlalu denial menganggap bahwa nggak mungkin lah terjadi gitu. Padahal ternyata terjadi gitu. Nah itu sebenarnya yang kami kuatkan di kelas literasi sekolah. Jadi kita punya kegiatan untuk membersamai aktivitas di sekolah, tapi juga bukan hanya serta-merta yuk nulis yuk gitu kan, selesaikan ya tulisannya, bikin apa, tapi kita juga berharap mereka untuk akan paham sesuatu gitu, sesuatu yang bisa menguatkan karakternya mereka. Kalau mereka anak-anak sekolah dari mulai usia SMP, remaja ya, SMP, SMA, besar dengan nilai-nilai yang luhur tadi, kan seru ya gitu. Jadi pinter secara akademik iya, tapi juga luhur secara budi pekerti dapat. Itu sebenarnya Iya, betul. program dari kelas literasi sekolah kami. Nah, betul sekali. Berarti memang kalau program kelas literasi di Bitrate ini sebenarnya tidak hanya baca tulis dan program-program literasi lain, tapi juga ada pendidikan karakter. Ini sebenarnya kalau kita kaitkan ke kurikulum Merdeka nih Teh, ini ada namanya profil pelajar Pancasila Teh, gitu. Ada Okay. 6 dimensi. Nah, mungkin ini masuk ini. Makanya ketika Teteh menyampaikan ini juga ada kaitannya dengan pendidikan karakter, itu langsung kepada aplikasinya kurikulum Merdeka, seperti dimensi akhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian akhlak sosial, sosial masyarakat, kemudian akhlak kepada sesama, yaitu tadi bullying tadi, pergaulan bebas. Memang betul. Kadang betul juga Teh, kadang kita di sekolah itu kalau contohnya saja kayak pesantren gitu. Kadang kita mikirnya pesantren tempat paling aman, nyaman, kita dididik, ada yang ngawasin. Tahu-tahu plot twist gitu. Ada aja kasus pesantren. Mungkin kita udah nonton TV berita gitu. Nah, itu yang memang harus kita antisipasi. Tapi berbicara soal kelas literasi nih Teh, spesifik program bentuk-bentuk kegiatannya apa aja Teh yang sudah Teteh lakukan dan Bitrate lakukan di sekolah-sekolah Teh? Oke. Nah, kelas literasi sekolah ini sebenarnya ini programnya free karena memang kita nggak ingin membebani. Jadi rangkaiannya sebenarnya gini, rangkaiannya adalah ada pembekalan, ada workshop, kemudian ya tadi karena ada pembekalan yang diberikan kepada teman-teman guru, juga anak-anak di sekolah. Kemudian kita challenge mereka untuk menuliskan karyanya, hasil dari mereka menginterpretasi dari bahan-bahan yang sudah di-share kepada mereka. Gitu. Dan itu seru, kita suka nggak nyangka, kok bisa ya anak SMA tentang kesenjangan sosial sudah, kok bisa ya anak SMA menyampaikan bagaimana dia merindukan bahwa dia merindukan lingkungan yang aman buat perempuan. Jadi itu kan jadi satu, jadi menarik ya. Nah,
Jadi sebelumnya selaku untuk menulis. Nah, setelah mereka menulis itu kan nanti ada editor yang kebetulan editornya ini adalah para duta baca kami didik itu kan para duta baca anak-anak beberapa ada duta baca yang mereka kerjanya masih usia kuliah gitu. Nah, itu kita duta bahasa istilahnya. Iya, ada duta bahasa, duta baca. Nah, itu mereka kita didik untuk menjadi editor, untuk jadi mentor. Jadi mereka ini untuk mengkurasi karyanya, kemudian mereka yang akan membersihkan ini yang harus diperbaiki. Jadi anak-anak akan berproses belajar juga. Karena kita berharap mereka juga belajar untuk meningkatkan kemampuannya mereka. Nanti tulisannya mereka revisi, setelah direvisi, kita pilih deh tuh tulisannya. Yang idenya luar biasa, itu akan kita koran misalnya. Yang gitu, di majalah khusus. Nah, di antara itu, karena kalau di koran sama di majalah kan ruangnya terbatas ya, gitu. Jadi kita nggak bisa banyak. Nah, nanti di antara itu karya bukan. Nah, ini kita cara yang membaca ini gitu. Oke. Aja. Nanti mereka yang karyanya semua itu akan dapat terus ya gitu untuk apresiasi karyanya gitu. Jadi sebenarnya memang tidak ada nilai komersil di dalam ini karena karyanya pun secara gratis untuk bisa bahan rujukan buat yang lain di usia yang lain gitu. Mungkin kan usia remaja itu lebih mudah tahu dibandingkan orang tua aja tahu gitu. Iya, betul. Dia lebih dengerin omongan temennya ya, makanya. Iya, betul. Faktanya di lapangan kadang pesan orang tuanya kayak masuk di diam-diam aja tapi nggak mendengar, tapi ketika pesan teman masuk nyerap dalam hati gitu. Itu kita coba. Ya, kita coba juga di kelas literasi Bitrate. Nah, gini Teh, selama proses selama proses kelas literasi itu berlangsung berapa bulan Teh? Gitu dari 1 sampai 2 bulan. 1 sampai 2 bulan. Iya, sampai berarti ya gitu. Berarti selama 1 sampai 2 bulan itu mulai dari perkenalan di ke sekolah, kemudian program kelas menulisnya, kelas karakternya, kemudian sampai kepada revisi dan terbitannya gitu. Betul, iya. Betul sekali. Sebenarnya kelas ini terus berjalan, cuman memang di bulan Februari sampai April ini kita off dulu. Karena kan memang kemarin juga teman anak sekolah juga kan ada yang ulangan, kemudian pesantren dan kita off dulu. Nanti bulan Mei insya Allah kita mulai lagi. Nah, tadi saya sempat bilang bahwa teknologi tadi jadi teman kita gitu. Karena sekolahnya kan ada di mana-mana. Dan kalau sebelumnya kami datang ke sekolahnya, kita juga cukup repot kalau kita selalu datang. Akhirnya kita memang membuat materi-materinya khusus. Jadi kalau ingin bergabung nanti kita range jadwalnya mereka untuk mulai dari mulai ikut bimbingannya gitu kan, nanti kita kenalkan dengan mentor-mentornya gitu. Nah, habis itu mereka mulai ya gitu. Berarti kalau seandainya ada sekolah nih yang mau ikut kegiatan ini tuh, prosedurnya bagaimana? Kan startnya di bulan Mei nih. Apakah harus konfirmasi ke Bitrate-nya atau lewat sistem aplikasi Bitrate atau bagaimana Teh? Iya. Nanti bisa kontak sebenarnya ke Bitrate, DM aja ke Bitrate, ke IG-nya Bitrate ya. Nanti di situ bisa DM, nanti kita bisa ngatur jadwalnya. Karena kita kan juga harus sebenarnya gini, kita pengen tahu juga sebelumnya kita ngobrol dulu seperti assessment lah. Gimana sih kondisi sekolahnya gitu? Apa sih isu yang paling berat buat mereka gitu? Isu apa yang mereka butuhkan? Atau ada hal yang bisa kita bantu lain nggak gitu, sehingga nanti kita akan sesuaikan itu buat teman-teman para guru ya, kepala sekolah di sekolah masing-masing itu akan kita sesuaikan di situ. Nah, nanti kita lihat juga berapa banyak jumlah siswanya, sehingga
waktunya, durasinya dibutuhkan seperti apa kayak gitu. Nah, karyanya sendiri sebenarnya nanti berlevel ya. Jadi ada karya yang dikumpulkan antar sekolah. Jadi ada media yang memang khusus antar sekolah nih, kan asik tuh. Jadi yang masuk ke situ berarti bukan hanya anak agam aja, bukan hanya anak Bukit Tinggi aja, tapi dia gabung dengan anak Jogja, anak Surabaya, kayak gitu-gitu. Masuk di situ. Nah, tapi ada yang memang karyanya khusus nanti dari daerah itu aja kayak gitu. Oke, berarti istilahnya gini Teh, tiap sekolah itu akan beda nanti perlakuan kelas literasinya sesuai dengan masalah yang ditemui Teh. Ya, kita akan ngobrolin dulu itu sebenarnya gitu. Jadi Berarti ada penguatan-penguatan apa yang kita bisa hadirkan gitu buat kelas literasinya. berarti asesmennya tuh mungkin memang berbeda di setiap sekolah dan bergantung juga sarana prasarana ya mungkin Teh. Gitu. Nah, Betul. berarti kalau seandainya nih kita sudah sekolah, misalkan saya kepala sekolah sudah daftar di lewat DM IGM Bitrate, kemudian sudah di asesmen. Nah, pelaksanaannya itu apakah secara offline atau secara online? Karena kalau offline mungkin kan tidak mungkin juga kita ke Indonesia, keliling Indonesia gitu kan dengan kondisi dan situasi. Apakah bisa juga dilakukan secara online gitu? Iya. Iya, karena sekolah sendiri kan punya jadwal yang super biasanya. Sekolah itu luar biasa. Bener banget. Jadwal mereka sangat padat gitu, sehingga kita ambil fleksibel aja. Kita ambil jalan intinya kalau kelas harus hadir, emang idealnya kelas hadir ya. Tapi kan dengan berbagai macam keterbatasan kita nggak, sehingga kita nggak bisa cover semua. Iya, kita ngelaksanain secara online gitu, secara online. Nanti makanya kenapa ada asesmen, kita pengen tahu juga apakah anak-anak yang memungkinkan untuk mengakses videonya masing-masing gitu. Mendingan videonya ditonton bareng-bareng sama gurunya, diakomodasikan materi-materinya. Kemudian kita kasih quiz skill misalnya seperti untuk mereka memahami. Jadi kita melihat itu gitu, karena ya tadi ya berangkat nggak semua sekolah juga atau daerah sinyalnya mantep. Sarana prasarananya pun juga. Nah, kalau berbicara tadi Teh juga bilang dalam proses kelas literasi itu kan ada penerbitan. Nah, penerbitan ini kan apakah bekerja sama dengan Perpusnas untuk pembuatan ISBN juga, Teh? Oh, itu ya pasti. Nah, sekarang gitu, sebenarnya kita sih selalu pengen ya kerjasama dengan di ISBN-nya. Tapi kebijakan-kebijakan itu terhadap tentang ISBN dari Perpusnas sekarang ini. Nanti kita akan lihat. Tapi sih yang pasti kalau majalahnya ada ISBN ya, gitu kan. Kalau ISBN kan sama. Nah, kalau ke ISBN ada keterbatasan ya, karena memang peruntukan ISBN itu mungkin kita lihat dulu untuk hal-hal yang lebih penting gitu kan. Nah, itu kan ada kuota. Jadi kita akan lihat, tapi kita akan daftarkan untuk poin tertentu agar si karya ini memang terdaftar secara resmi itu. Nah, makanya untuk menguatkannya, anak-anak yang tulisannya dimuat, ya, yang mereka memiliki kesempatan, kita akan kuatkan dengan diberi piagam. Gitu. Itu diberikan ke sekolahnya dan juga diberikan ke anak, sehingga dia bisa dapat memvalidasi gitu. Saya benar-benar terciptakan, oh kan bisa diakui. Itu yang kita harapkan ya. Oke. Tadi suratnya agak putus-putus tadi Teh. Agak putus-putus tadi saat Teh menjelaskan gitu. Oh, apa yang diulangi? Pas ya penerbitan itu tadi. Untuk penerbitan berhubungan dengan ISBN. Oke. Karena kalau ISBN itu kan ada ketentuannya ya, ada ketentuannya, peruntukannya sekarang untuk apa. Mungkin tidak seluas sebelumnya, karena kan ISBN itu dia ada kuotanya kan gitu, ada kuotanya yang dimiliki oleh Perpusnas, sehingga kita menghargai lah kebijakan-kebijakan dari Perpusnas itu seperti apa. Namun kalau memang ternyata beberapa karya itu bisa dapat ISBN, tentu dengan senang hati kita akan memuat ISBN. Tapi bila tidak mendapatkan ISBN, kita akan tetap mendaftarkannya agar mendapat nomor-nomor lain ya yang bisa divalidasi gitu.
Nah, tapi selain itu, untuk menguatkan karyanya anak-anak, kita setiap anak yang karyanya dimuat itu akan dapat piagam. Gitu. Berarti Nah, semacam reward berarti ya. betul di kita piagam karena harapan kita itu kan udah keren ya, udah satu prestasi buat mereka. Menyelesaikan tulisan, menuangkan gagasan itu sudah jadi prestasi. Makanya kita akan memberikan mereka piagam agar bisa divalidasi sebagai prestasinya mereka gitu. Kalau misalnya mereka mau daftar sekolah atau mau ikut hal-hal lain, itu bisa jadi sesuatu yang mereka masukkan di situ. Portofolionya lah gitu buat mereka. Iya, karena memang tidak semudah juga kita membuat buku gitu. Iya, menyelesaikan tulisan. Jangan anak-anak ya. Orang Kita aja dewasa aja menyelesaikan. susah gitu. Mikir inspirasi aja. Duh, ke buntu di mana nih gitu. Makanya saya bilang tadi, saya tuh selalu tidak pernah bilang bahwa tulisannya jelek, ini tulisannya kurang kepada tulisan orang. Karena menyelesaikan tulisan itu sudah melewati proses kreatif yang luar biasa yang kita apresiasi ya. Kita nggak tahu dia sudah spending waktu kayak gimana, dia sudah berdarah-darah bagaimana gitu untuk menyelesaikan tulisan dia apapun itu. Dan kita harus mengapresiasi itu. Apalagi ini kalau misalnya dilakukan anak-anak ya gitu, dengan keunikannya mereka, dengan keterbatasannya mereka. Saya pernah ngajar di pesantren di daerahnya cukup inilah cukup daerah jauh sekali ya, agak remote. Nah, kan kalau di pesantren kalau modern mungkin mereka punya gawai ya, punya laptop atau Ya, apa. betul. Nah, tapi ini enggak, anak-anak nggak punya, sehingga mereka harus menuliskan itu di kertas kan, di buku tulisnya. Dan kumpulkan, kita nggak nyangka, jadi ada yang mengumpulkan tuh setengah buku gitu. Ya, Wow. setengah buku dengan tulisan tangan gitu, dan dia berusaha sekali effort dengan gambar ilustrasi di bukunya itu gitu kan. Jadi emang jadi repot buat kita karena kita harus membaca tulisan anak-anak gitu kan, tulisan mereka yang remaja-remaja ini. Tapi itu jadi kita menghargai gitu upaya mereka untuk menyelesaikan. Kebayangkan soalnya itu pasti dibawa-bawa kemana-mana untuk bisa menyelesaikan. Ya, betul. Itu membuat tulisan tangan setengah buku itu effortnya luar biasa. Kita aja untuk tulis tangan itu ngumpulin niat aja udah kayak bangun tidur gitu, ngumpulin arwah berapa kali gitu kan. betul Nah, betul banget. Makanya saya bilang itu harus dihargai sekali, dan buat saya yang ngajarin mereka, buat saya itulah saya selalu apa ya, mereka begitu menghormati, bagi saya itu penghormatan buat saya ya. Oh, mereka begitu luar biasa menyelesaikan, antusias menyelesaikan tulisannya. Itu ya bisa terbayarkan lah. Pokoknya itu selalu saya kenang dan selalu menceritakan. betul. Gitu. Nah, gini teh, kan tadi udah kita bahas nih, sekolah udah daftar dan kita sudah bahas juga pendaftarannya gratis. Kalau untuk daftar kita di MIG segala macam dan prosesnya. Sekarang kalau seandainya ada nggak rekrutmen untuk mentornya, apakah Bitrate membuka rekrutmen mentor untuk program ini atau sudah ada nih dari duta baca atau duta bahasa nih yang sudah langsung teteh rekrut gitu langsung? Oke. Kalau sementara ini memang iya kita punya squadnya itu pasukan bahasa. Dan untuk kemungkinan ya, kita pengen juga ketika program ini nyebar dan mau buat yang lain supaya sponsornya banyak, sehingga program ini bisa terus menyebar makin banyak, bisa menjangkau semakin kuat sekolahnya. Mudah-mudahan bisa ke seluruh Indonesia, dan dengan begitu harapannya kita bisa juga berkolaborasi dengan teman-teman di daerah gitu kan. Kalau memang ternyata banyak di Kalimantan, otomatis kita harus juga teman-teman Kalimantan supaya jadi bisa ada pertemuan langsung. Nah, teman-teman di Sumatera Barat juga begitu, teman-teman yang bisa menjadi mentornya di sana. Harapan di dalam tahun ini pun kita bisa merekrut tadi mentor-mentor lokal ya, mentor-mentor lokal, dan bisa bukan juga bekerja. Nah, jadi karena teman-teman mentor juga akan mendapatkan fee-nya putus gitu dari situ. Itu sih. Betul. Berarti
Berarti untuk sementara memang dari duta bahasa atau duta baca, tapi tidak tertutup kemungkinan akan ada open recruitment yang besar gitu kan, karena kita Iya, mengusahakan juga bitrate ini menjangkau ke semua wilayah di Indonesia gitu. betul. Yakin semakin banyak, Tapi kalau semakin ya, luas, semakin banyak yang bisa terlibat, semakin banyak juga kan karya yang bisa dihasilkan dan semakin banyak pesan yang bisa disampaikan ke masyarakat. iya betul sekali. Tapi dalam selama perjalanan program kelas literasi ada suka dukanya nggak Teh? Ada misalkan kendalanya, terus ada keseruan nggak di dalam kegiatan ini? Boleh Teteh ceritakan? Oke. Di awal itu yang paling sulit adalah mungkin karena anak-anak menganggapnya ini bagian dari tugas kayak. Jadi buat mereka tuh ikannya jadi takut. Halo Teh, putus-putus suaranya. Tes tes. Oke. Pertama itu kita harus bekerja sama dengan sekolah untuk mengingatkan anak-anak agar menyelesaikan tugasnya mereka, gitu, challenge-nya mereka. Karena keuntungannya buat anak-anak gitu. Awal tuh susah karena mereka belum melihat hasilnya. Tapi begitu mereka melihat hasilnya, mereka malah bersemangat, malah nanya bisa lagi nggak? Gitu. Itu. Kemudian ya tadi ke berikutnya adalah karena kami tidak ingin membebani siapapun dalam program ini kecuali membebani sponsor. Karena memang ini gratis. Biar yang lainnya gratis, tidak apa tidak perlu mengeluarkan biaya khusus misalnya itu. Makanya kami ya mungkin kerepotannya adalah di situ ya, kita berkomunikasi dengan banyak pihak agar banyak juga yang mendukung kegiatan ini, banyak kan juga yang mendukung gerakan ini kayak gitu. Itu mungkin ya PR beratnya gitu. Tapi tidak jadi berat juga, jadi challenge yang menantang karena jadi challenge bukan yang menantang, jadi challenge yang mengedukasi kami juga. Jadi kami juga di tim juga jadi belajar banyak. Dan itu jadi menemukan karya anak-anak yang menarik, karya anak-anak yang luar biasa itu jadi obat, jadi obat walaupun kemarin misalnya sulit, walaupun kemarin repot, tapi itu jadi obat yang luar biasa. Itu sih Betul keseruan. sekali. Karena nggak bisa nyangka ternyata anak Indonesia juga uh, yang programnya itu. Kemudian kita mendapati salah satu tulisan ada yang begitu ketat. Halo Teh, putus-putus. Oh ya? Masih putus-putus. Oke. Nah, Ini ya. jaringannya mungkin. Jauh jaringannya. Kayaknya nyaringannya lagi ini apa rebutan dengan yang nyari tajil ya. Iya, rebutan sama para bocil-bocil sekarang. Sekarang tuh kendalanya ketat yang di sekolah-sekolah ada yang ketat peraturannya atau gimana Teh? Enggak, kalau sekolah sih nggak ini ya gitu. Nggak masalah dengan aturan gitu. Justru itu adalah mungkin tadi dengan program sekolah yang terlalu banyak sehingga mereka juga untuk apa ya konsentrasi di program ini ya mereka jadinya terpecah gitu kan. Itu aja Betul, sih. betul. Tapi sayangnya juga karena tadi sempat disampaikan bahwa ini sudah jadi kurikulum, ini jadi sesuatu yang dikejar. Mudah-mudahan segala peluang yang ada mereka, karena saya yakin yang melakukan hal seperti ini juga mungkin banyak, mungkin sekolahnya juga sudah melakukan ini mandiri. Tapi ketika menemukan peluang, mereka bisa ambil untuk kebaikannya. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan, boleh nggak satu sekolah itu mengikuti, misalkan nih, kita udah di tahun 2024 ini kita sudah ikut kelas literasi. Boleh nggak kita ikut di tahun 2025 gitu? Atau harus satu kali gitu, Teh? Enggak, sebenarnya boleh mengikuti lagi. Tapi memang dikasih jeda kan, karena biasanya kita menggarap satu provinsi misalnya, atau satu kota. Nah, nanti kita akan berpindah ke tempat yang lain dulu, gitu, agar semua orang mendapatkan kesempatan. Nah, nanti ketika kita kembali lagi ke daerah itu, ya boleh silakan ikut kayak gitu. Oke, berarti boleh-boleh aja ya, tapi dengan waktu jeda yang tidak ditentukan gitu ya. Nah, karena kita kan bergerak dulu ke tempat yang lain, jadi nggak melulu semuanya dari Jawa Barat aja gitu.
mungkin semuanya dari Jakarta gitu. Kita kan bergerak ke tempat-tempat lain sehingga ya bisa merata. Oke. Nah, respon sekolah nih Teh setelah sekolah-sekolah mengikuti program literasi ini bagaimana responnya? Hmm. Ya tadi kalau di awal kadang-kadang mereka ngerasa oh udahlah mereka sekolah sudah biasa mengerjakan seperti ini gitu. Tapi itu melihat hasilnya mereka langsung banyak ya kepala sekolah atau gurunya sendiri sampai terharu gitu. Terharu melihat saya nggak nyangka ya anak-anak bisa menyelesaikan sesuatu yang cukup berat gitu dan mereka kemudian tampil dengan begitu kerennya karena kan kita memang buat jadi keren ya karyanya dia sampai kadang-kadang dia merasa ini dibantu ya sama editornya ini dibantu ya sama mentornya enggak ini pure benar-benar hasil dari anak-anak Karya sendiri gitu. iya paling kita bantu tuh ya tadi untuk bagian proses tertentu ya memang mereka harus belajar tapi nggak bukan kita bantu kita yang memperbaiki enggak tetap anak-anak yang mengerjakannya gitu. Iya. Ya, betul sih memang ada usaha, ada hasil gitu. Iya. Jadi memang dijaga betul kerja keras siswa tersebut. Kita kasih kepercayaan sih sebenarnya pada anak. Ketika mereka mau coba, kita kasih kepercayaan dan mereka belajar dan hasilnya masih luar biasa. Oke. Nah, juga nih Teh, kalau ingin bertanya lagi nih, kalau misalkan ada sekolah-sekolah yang ingin lebih tahu, apakah Bitrit sekarang udah menyusun juknis tentang program kelas literasi ini, atau kalau ingin bertanya-tanya, tanya aja ke IG Bitrit atau gimana Teh? Sementara mungkin masih nanya ke BG Bitrit ya, karena gerakan ini kita sebenarnya belum prepare menjadi sesuatu serius, makanya kementerian bikin gitu ya. Ini masih benar-benar bangun dari yuk kita buat gitu, kita create yuk gitu. Dan ternyata hasilnya bagus, antusiasmenya bagus. Kita juga didukung oleh pihak-pihak yang keren-keren gitu. Nah, kita baru terpikir memang iya kayak kita harus bikin aturan tertentu karena sebelumnya bahkan kita nggak punya tim pendukung ya Ya, karena belum kerjakan sama timnya Bitrit. Tapi lama kelamaan kita perlu tim kita punya pelan-pelan sih sebenarnya kita buat secara aturan-aturannya karena semangatnya tetap sama. Yuk apa yang kita buat, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita bangun bersama itu yang kita lakukan. Tapi benar masukannya nanti udah tadi kita nanti coba buat untuk lebih baik. betul. Pertama mungkin ada panduan tertulis gitu ya untuk bantu agar ya sekolah anak-anak jadi bisa ikuti gitu. Betul. Nah, ada kemungkinan nggak sih Teh Bitrit melakukan kerjasama atau MOU dengan pemerintah daerah nih, misalkan pemerintah daerah ingin menggalakkan juga program literasi di daerahnya. Nah, mungkin apakah Bitrit bisa punya celah untuk bekerja sama dengan pemerintah agar program kelas literasi ini bisa sampai ke daerah masing-masing? Oh iya. Ya kalau pemerintahnya mau kita tentu dengan senang hati ya gitu. Cuman kita juga tidak menjadikan itu target utama karena kita nggak mau saling tunggu gitu. Maksudnya kalau bisa bergerak ayo kita bergerak dulu gitu, kita jalan masuk berhubungan dengan sekolah. Biasanya sih kita dibantu sama dinas perpustakaan biasanya. Jadi misalnya dinas perpustakaan daerah itu mereka yang biasanya bantu kita. Nah untuk akses ke sekolah gitu kan, untuk mengumpulkan data sekolah itu. Tapi kalau untuk sampai MOU dengan kepala daerahnya gitu, kita belum gitu karena khawatirnya malah jadi menunggu waktu ada momen yang terbuang gitu kan. Jadi betul. Tapi kalau misalnya pemerintah daerahnya yang semangat, tentu saja kan berarti kalau pemerintah daerahnya yang semangat waktunya akan lebih singkat ya. Ya. Gitu. Untuk mengurus prosedurnya dan lain-lain kayak gitu. Tapi kalau sudah ada yang bantu gitu. Betul. Tapi kalau misalnya kami hanya mengejar untuk itu kita jadi jatuhnya kita pengen selebrasinya aja gitu. Padahal sebenarnya langsung menyentuh kayak esensinya gitu ke sekolahnya.
Betul. Memang kalau dalam program kelas literasi ini memang nggak gampang ya Teh. Memang butuh usaha yang maksimal, butuh effort yang kuat gitu. Karena Betul. kadang di sekolah itu nggak semua anak juga suka baca tulis, Ya, nggak semua juga yang suka gitu. Itu cuma tantangan terbesar dalam kelas literasi. iya. Betul. Ada kalau apalagi anak-anak sekarang ya, anak sekarang yang mungkin ada yang tertariknya hal-hal digital. Misalnya bikin sesuatu yang digital, visual kayak gitu. Nah, itu sebenarnya nggak menutup kemungkinan mereka terlibat juga. Soalnya ada tulisan yang dia itu collab sama temennya. Jadi temennya bikin cerita, temennya satu lagi nggak bisa bikin tulis cerita, tapi dia bisa gambar gitu. Akhirnya mereka duet bikin buah komik gitu. Ada yang satu lagi tertarik animasinya, jadi animasiin dari tulisan. Jadi silakan. Berarti udah level jauh lagi tuh. Iya, kita coba combine aja, nggak apa-apa. Hasilnya kan baik itu buku cetak atau buku e-book itu kan bisa memainkan hal visual yang digital itu kan yang itu juga bisa dimainkan. Jadi mewujudkan kayak buku-buku Harry Potter dulu yang bisa gambarnya bergerak sendiri. Ya, ini memang udah melampaui target nih yang cuman hanya terbit karya di buku di SBN, tapi udah melampaui ke level yang lebih jauh gitu. Ya, inginnya bisa inginnya sih bisa mengakomodir apa yang biasanya. Jadi mulai dari situ, jadi dia merasa tidak ini membosankan, ini berat nggak gitu. Oke. Memang betul bahwa kita perlu pengembangan untuk ke depan bagaimana kelas literasi ini tetap berkembang terus sesuai dengan perkembangan zaman ya Teh. Betul. Amin, amin mudah-mudahan. Amin. Nah, sebagai closing penutup Teh, ada saran atau harapan untuk sekolah-sekolah yang menonton hari ini untuk mengajak untuk ikut dalam serta program kelas literasi dari Bitread ini? Oke. Iya, kami kan mungkin banyak juga gitu. Tapi ya kami ingin memfasilitasi anak-anak di sekolah untuk bisa berkarya, untuk bisa menyampaikan gagasannya, aspirasinya. Sambil mereka juga belajar tadi untuk menguatkan karakternya mereka. Karena itu yang kita harapkan kan. Kita nggak ingin juga hanya mengkritik anak sekarang kurang ini, kurang itu, tapi kita tidak menerima mereka belajar begitu aja ya. Nah, kita coba bekali, kita coba buat konten yang bisa menginspirasi mereka. Nah, saya mengajak sebenarnya kepada sekolah-sekolah, yuk kalau ini menjadi kesempatan bagus, kesempatan baik, ayo kita kerjasama, kita bikin, kita manfaatkan, kita bungkus kemampuan talenta anak-anak dalam karya yang baik, dalam program kelas literasi sekolah. Tapi sebenarnya tidak mesti sekolah. Saya yakin juga teman-teman FTBM punya koneksi kan, koneksi jejaring di daerahnya masing-masing. Barangkali kita bisa juga mengkolaborasikan ini untuk meng-capture tadi, untuk membungkus juga talent-talent kemampuan anak-anak mulai dari yang SMP sampai yang SMA. Untuk berarti ada juga kerjasama dengan TBM nanti tuh Teh? Iya, pengen banget bisa kerjasama dengan TBM. Karena kan di daerah juga kita kerjasamanya sama perpustakaan kan, dinas perpustakaan. Iya. Dan biasanya teman FTBM agile kan Iya, apalagi ya memang FTB memang getol sekali itu program literasi itu kerjasama. Ya kita doakan saja Teh, semoga Bitread ini bisa juga terus berkarya, terus sukses, dan kita berharap juga kolaborasi Bitread dengan sekolah, Bitread dengan pemerintah, dan Bitread juga dengan forum Taman Baca, terutama dengan FTBM Pusat gitu ya Teh. Iya, amin. Amin. Ya, karena sama-sama orang Bandung gitu, orang Jawa Barat. Betul. Nah, sama-sama dan bisa jadi sesuatu yang kita lakukan kita untuk membangun Indonesia ya. Iya, kita mengejar Indonesia Emas 2045. Oke. Terima kasih Kak Nita yang telah berbagi tentang kelas literasi sekolah di Bitread. Terima kasih Teh. Terima kasih juga ya. Sehat semuanya. Selamat puasa. Selamat buka puasa juga Teh. Nah, terima kasih juga kepada rekan literasi yang telah mengikuti acara pada sore hari ini. Nantikan episode selanjutnya di Bincang Sore Ramadan bersama RBAN. Saya Hernan Pratama selaku relawan dan host sore ini mengucapkan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi.